Selamat siang semuanya, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Joya Margareta Sregar dengan NIM 5223230032 dari Prodi Teknik Elektro kelas C Stambuk 2022. Nah, beberapa menit ke depan saya akan mempresentasikan hasil proyek saya, yang dimana mata kuliah ini optimasi pada sistem tenaga listrik dengan dosen pengampu Pak Rudi Salman STMT dan Bu Erita Astrid STMS. Mana judul yang saya ambil yaitu optimasi ekonomi dispatch pada sistem interkoneksi Jawa Madura Bali menggunakan algoritma genetika. Selanjutnya kita akan masuk ke bab 1, yang dimana bab 1 berisikan tentang latar belakang, mengapa metode optimasi dibutuhkan, serta tujuan. Selanjutnya latar belakang, yang dimana sistem interkoneksi Jamali atau Jawa Madura Bali menghadapi tantangan efisiensi akibat dominasi pembangkit termal dengan karakteristik biaya bahan bakar non-linear dan fluktuasi beban dinamis, mana pengaturan beban tanpa perhitungan matematis beresiko menyebabkan inefisiensi biaya masif serta pelanggaran stabilitas operasi, sehingga penerapan metode optimasi cerdas ini akan menjadi solusi mutlak untuk menjamin keandalan sistem yang ekonomis. Yang kedua, mengapa metode optimasi dibutuhkan? Nah, optimasi itu dibutuhkan yang pertama mencari solusi terbaik dari banyak kemungkinan, yang kedua mengatasi banyaknya variabel dan batasan, yang ketiga mengurangi kompleksitas perhitungan, yang keempat menghemat biaya, waktu, dan energi, dan yang terakhir memberikan hasil yang konsisten dan objektif. Tujuan dari optimasi ini ada 3, yang pertama minimisasi biaya, yang kedua pemenuhan kendala, dan yang terakhir adalah analisis pola operasi. Selanjutnya kita masuk ke bagian kedua, yaitu tentang formulasi masalah, di mana formulasi masalah terdapat 2 poin, objective function dan constraints. Nah, bagian formulasi masalah yang pertama itu ada objective function, di mana tujuannya untuk meminimalkan total biaya operasi generator selama periode waktu. Nah, di sini ada fungsi biaya umumnya, dan yang kedua itu ada fungsi biaya kuadratik standar. Nah, bentuk fungsi itu ini mana fungsi yang paling umum digunakan berbentuk fungsi kuadratik. Yang kedua ada batasan atau constraints. Yang pertama, kendala keseimbangan daya. Nah, kendala ini memastikan bahwa total daya yang dihasilkan harus sama dengan total beban sistem. Yang kedua, batasan daya generator. Batasan generator ini menentukan batas daya maksimum dan minimum yang dapat dihasilkan oleh setiap generator. Dan yang terakhir adalah kendala laju perubahan daya. Nah, kendala laju perubahan daya ini membatasi seberapa cepat output daya generator. Nah, di sini ada terdapat 2, saat menaikkan daya dan saat menurunkan daya. Nah, saat menaikkan daya, notasi pada gambar terlihat salah satu diletakkan di bagian ini karena itu adalah kendala batas output standar, dan saat menurunkan daya, batas kecepatan generator untuk menurunkan daya dalam MW per periode waktu. Nah, kendala ini mencegah generator mematikan daya terlalu cepat. Selanjutnya kita masuk ke bagian data, yang dimana data ada 2, data koefisien biaya bahan bakar 42 pembangkit listrik, dan yang kedua adalah data daya beban per jam. Nah, ini ada data koefisien biaya bahan bakar 42 pembangkit listrik. Dan yang kedua ada data daya beban per jam. Nah, di sini data daya selama 24 jam. Selanjutnya kita masuk ke bagian ketiga, pemilihan metode optimasi. Selanjutnya kita masuk ke bagian pemilihan metode optimasi. Nah, metode optimasi yang saya pilih yaitu genetic algorithm atau GA. Genetic algorithm atau GA ini dipilih karena keunggulannya menangani sistem kompleks 42 unit melalui pendekatan berbasis populasi yang efektif. Nah, fleksibilitasnya ini memungkinkan penanganan kendala dinamis rem rate secara presisi melalui mekanisme perbaikan. Yang kedua yaitu flowchart. Nah, flowchart ini yang pertama kita masuk ke bagian mulai. Nah, setelah itu kita akan menginput data 42 power plant yang saya tampilkan tadi. Nah, yang kedua kita itu masuk ke bagian update batas daya dengan loop jam
timernya itu 1 sampai dengan 24. Yang selanjutnya kita masuk ke bagian inisialisasi populasi, selanjutnya evaluasi fitness, dan selanjutnya kita apakah terpenuhi. Nah, jikalau terpenuhi, kita akan masuk ke bagian operator GA seleksi crossover atau mutasi. Jika tidak terpenuhi, kita masuk ke bagian repair constraint dan selanjutnya sampai selesai. Selanjutnya kita masuk ke bagian yang keempat, ini mana implementasi program. Di bagian implementasi program terdapat potongan codingan. Nah, di sini terdapat beberapa codingan inti, dan selanjutnya ketika codingan itu di running akan menghasilkan simulasi programnya. Kita masuk ke bagian simulasi melalui software MATLAB-nya, dimana ini ada codingannya, dan di PPT tadi termasuk codingan intinya. Nah, di sini saya masukkan data input. Nah, data inputnya ini 42 unit pembangkit yang terdapat di PPT yang saya berikan. Nah, di sini juga ada data beban aslinya. Data beban asli 24 jam. Yang ini ada parameter genetik algoritmnya. Di sini saya memasukkan parameter max, parameter ukuran populasinya, parameter crossovernya dengan probabilitas mutasi. Nah, setelah nanti disimulasikan, visualisasi hasilnya itu terdapat grafik daya total, grafik komposisi daya. Nah, di sini juga saya masukkan fungsi GA dengan penyimbang otomatis. Di sini ada inisialisasi populasi seimbang, di mana inisialisasi populasi seimbang ini menghasilkan inisialisasi awal batas efektif dengan pesan faktor keseimbangan di atas. Nah, setelah ini nanti akan disimulasikan lewat run. Di sini saya sudah langsung mensimulasikan. Nah, ketika nanti di run-kan, akan terdapat hasil yang ada di command window-nya, di mana hasilnya ini ada tiga datanya. Di sini ada jam, target beban, dengan total cost-nya. Nah, di sini kita ekonomi ini 42 unit dengan Dan yang terakhir ada bagian yang kelima, yaitu hasil dan analisis. Selanjutnya kita masuk ke bagian hasil optimasi. Nah, di mana hasil optimasi ini dihasilkan dari simulasi yang kita runkan tadi. Hasil optimasi ini bisa kita lihat dari bagian bawah, yaitu command window-nya.
Di situ terdapat 24 data, yang dimana 24 itu dari jam 01 hingga ke 00 dengan target beban serta total biaya operasionalnya. Di situ sudah tertera setelah kita runkan. Ini bagian hasil simulasi programnya yang sudah dijelaskan di bagian keempat sebelumnya. Selanjutnya kita masuk ke bagian perbandingan sebelum optimasi dan sesudah optimasi, dimana sebelum optimasi total baseline-nya itu menghasilkan 378 juta. Nah, setelah di optimasi lewat genetik algorithm selama 24 jam menghasilkan 356 juta, dengan rata-rata baseline-nya itu per jam menghasilkan 15 jutaan. Sedangkan rata-rata generatif algoritmnya per jam menghasilkan berkisar 14 jutaan, mana persentase penghematannya itu menghasilkan 5,660% dengan total tabungan Rp21.400.973. Dan kita masuk ke bagian yang terakhir, yaitu kesimpulan, yang dimana solusi GA itu sudah visible karena memenuhi semua batas operasi pembangkit dan selalu menjaga keseimbangan daya. Yang kedua, pola biaya sesuai teori, yaitu biaya total meningkat saat beban naik dan menurun saat beban rendah. Ini menunjukkan mekanisme dispatch bekerja dengan benar. Yang ketiga, penghematan biaya kurang lebih 6% di band base menunjukkan GA berhasil melakukan alokasi daya yang lebih efisien sesuai teori economic dispatch. Dan yang keempat, GA menghasilkan solusi mendekati optimal meskipun secara teori meteoristik tidak menjamin optimum global. Dan yang kelima, secara keseluruhan hasil optimasi GA konsis dan bekerja memberikan peningkatan kinerja sistem secara signifikan. Terima kasih atas perhatiannya. Dengan hasil optimasi menggunakan MATLAB ini, saya berharap dapat meningkatkan efisiensi dan keandalan sistem secara signifikan. Saya sangat terbuka untuk pertanyaan dan diskusi lebih lanjut. Nah, semoga proyek ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak. Terima kasih.